Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi kami mengenai kasus perompakan di perairan Somalia dan apa peran Indonesia. Materi ini berangkat dari satu kenyataan bahwa perairan Somalia merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Sehingga ketika kasus perompakan di sana meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Somalia, tetapi juga negara-negara yang tidak ada hubungannya secara langsung, termasuk Indonesia. Dalam video ini kami akan menjelaskan secara runtut mulai dari bagaimana awal mula permasalahan ini terjadi, kerangka hukum internasional yang mengaturnya, teori dan konsep yang kami gunakan dalam analisis, sampai apa saja kewajiban Indonesia dalam UNCLOS, dan bagaimana kerjasama internasional dilakukan. Sehingga materi yang awalnya kompleks dapat mudah dimengerti oleh teman-teman. Selamat menyaksikan. Kami berusaha menjelaskan bahwa ternyata perompakan Somalia itu tidak hanya sekadar tindakan kriminal biasa, namun tindakan yang muncul dari kondisi sosial dan politik di negara Somalia yang memang tidak pernah stabil sejak tahun 91. Ketika pemerintahan Somalia runtuh, sistem keamanan termasuk penjaga pantai semuanya berhenti berfungsi. Nah, itulah yang menjadikan Laut Somalia yang sangat luas menjadi wilayah tanpa hukum. Nah, dalam kondisi seperti ini, kapal-kapal asing itu memanfaatkan kelemahan Somalia. Mereka melakukan illegal fishing, lalu pembuangan sampah secara ilegal, yang mengakibatkan nelayan lokal kehilangan mata pencaharian. Nah, dari sini sebenarnya muncul sebuah kelompok-kelompok bersenjata, yang niat awalnya mereka adalah ingin membela wilayah mereka yang diganggu kapal-kapal asing. Tetapi pada akhirnya mereka berubah menjadi perampokan yang terorganisir. Kami juga menekankan pentingnya penyelesaian perampokan di Somalia ini, karena jalur pelayaran di area itu adalah jalur global. Maka masalah ini sebenarnya mengganggu keamanan dan perdagangan dunia. Indonesia pun termasuk, karena kapal-kapal Indonesia melewati jalur-jalur rute tersebut, yang terlihat jelas dalam kasus MV Sinar Kudus. Inilah alasan mengapa Indonesia harus ikut terlibat dalam penyelesaian masalah perampokan di Somalia. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Makalah ini memiliki dua rumusan masalah utama yang diarahkan secara spesifik. Pertama, apa saja kewajiban Indonesia menurut UNCLOS 1982 terkait perompakan? Kedua, bagaimana bentuk kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia dalam menangani masalah tersebut? Tujuan kami adalah memberikan penjelasan yang lengkap mengenai kedua persoalan tersebut. Dengan kata lain, kami berusaha menentukan posisi Indonesia di antara negara-negara lain dalam penanganan kasus Somalia. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena kami lebih banyak berlandaskan pada dokumen hukum seperti UNCLOS, resolusi, dan berbagai perjanjian internasional. Manfaat makalah ini ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum laut internasional bekerja, terutama mengenai yurisdiksi universal dan kewajiban negara. Sedangkan secara praktis, kami memberikan gambaran tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan Indonesia untuk meningkatkan keamanan maritim. Bagian ini penting karena teori dan konsep yang digunakan dalam hal ini dapat membantu kita memahami dasar pemikiran penulis ketika menganalisis kasus Somalia. Kami menggunakan teori hukum internasional yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban berdasarkan kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal ini, UNCLOS menjadi dasar yang mengikat. Teori ini membantu menjelaskan mengapa Indonesia, meskipun jauh dari Somalia, tetap harus ikut serta dalam penanganan perompakan. Selain itu, kami juga menggunakan konsep-konsep dasar dalam hukum laut, seperti definisi perompakan dalam pasal 101 UNCLOS, konsep yurisdiksi universal, serta kewajiban negara dalam pasal 100-107. Konsep ini membuat pembahasan lebih terarah. Misalnya, yurisdiksi universal memberi kewenangan kepada negara manapun untuk menangkap perompak di laut lepas, tanpa memandang kebangsaan pelaku atau korban. Ini menjadi dasar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk ikut menindak perompakan Somalia. Penjelasan konsep-konsep ini membuat kita memahami bahwa mekanisme penanganan perompakan tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja. Di bagian kronologi, kami akan menggambarkan bagaimana perompakan Somalia berkembang dari masalah lokal hingga menjadi ancaman keamanan global. Setelah Somalia kehilangan pemerintahan mereka, masyarakat pesisir benar-benar hidup tanpa dukungan dari negara mereka.
Laut mereka dimanfaatkan oleh kapal asing. Reaksi awal mereka berupa pembalasan terhadap kapal asing-asing tersebut. Tapi semakin lama berubah menjadi tindakan kriminal yang terorganisir. Pada puncaknya, pada tahun 2008 hingga tahun 2012, kelompok perompak beroperasi secara sangat profesional. Mereka menggunakan kapal cepat, senjata otomatis, dan bahkan memanfaatkan kapal induk agar dapat menyerang kapal dagang yang berjarak ratusan mil dari pantai Somalia. Hal tersebut tambah menekankan bahwa dampaknya besar. Biaya keamanan meningkat, rute pelayaran berubah, dan banyak kapal terpaksa menambah pengamanan. Walaupun operasi militer yang dilakukan internasional berhasil menurunkan serangan, akar masalah di Somalia belum selesai, sehingga perompakan berpotensi muncul kembali, dan kami melihat itu sebagai tantangan jangka panjang. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke dalam pihak-pihak yang terlibat dan instrumen hukum internasional apa saja sih yang ada di dalam kasus ini. Nah, di sini kami akan mengulas berbagai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perompak Somalia ini, dan sebelum kita masuk ke poin itu, saya di sini menggarisbawahi bahwasanya Somalia itu adalah negara dengan pantai jelas dan memiliki peran paling penting nih teman-teman dalam mencegah kasus perompakan ini. Nah, namun selain Somalia, negara-negara lain juga itu berkepentingan karena mereka ekonominya bergantung pada jalur pelayaran ini yang melewati wilayah yang tidak aman, yakni wilayah dari perompak Somalia ini teman-teman. Nah, di tingkat internasional, organisasi apa saja sih yang ikut terlibat untuk memerangi kasus atau untuk menyelesaikan masalah kasus perompak Somalia teman-teman. Nah, di tingkat internasional itu ada organisasi seperti IMO, Dewan Keamanan PBB, dan kelompok kerjasama multinasional seperti CTF 151. Nah, selain itu, industri pelayaran dunia pun tidak tinggal diam nih. Mereka mengeluarkan pedoman BMP atau Best Management Practice untuk mencegah serangan dari perompak Somalia ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke next topik, ya ini adalah instrumen hukum internasional yang digunakan. Nah, di sini teman-teman, instrumen hukum internasional itu sangat beragam. Selain dari UNCLOS, kami juga menjelaskan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1816, 1838, 1846, dan 1918. Yang mana resolusi tersebut memberi izin negara lain untuk masuk ke perairan Somalia dan menindak perompakan. Nah, selain itu juga ada juga nih yang namanya Djibouti Code of Conduct yang mengatur kerjasama negara-negara Afrika Timur dan Jazirah Arab untuk meningkatkan kemampuan maritim mereka nih. Nah, itu semua adalah instrumen yang memberikan gambaran bahwasannya penanganan perompakan Somalia ini adalah kerjasama besar antara banyak pihak, banyak negara, dan banyak lembaga di dunia teman-teman. Kemudian masuk ke analisis mengenai kewajiban Indonesia berdasarkan UNCLOS, karena Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui UU nomor 17 tahun 1985. Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk membantu memberantas perompakan khususnya yang terjadi di laut lepas. Kami menyoroti beberapa pasal penting seperti pasal 100 yang menegaskan bahwa semua negara harus bekerjasama untuk memberantas perompakan. Lalu pasal 101 yang menjelaskan pengertian perompakan. Lalu ada pasal 105 dan pasal 107 yang memberi kewenangan kepada negara untuk menangkap dan mengadili para pelaku. Indonesia menjalankan kewajiban ini melalui berbagai langkah konkret. Misalnya, mengirim perwira penghubung ke CTF 151, menerbitkan pedoman keamanan bagi kapal berbendera Indonesia ketika melewati Teluk Aden, dan melakukan penyelamatan terhadap kapal MF Sinar Kudus. Maka itu, kami menilai bahwa langkah-langkah ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Indonesia dalam kerangka hukum internasional. Dalam makalah juga dijelaskan bahwa kerjasama internasional Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai tingkatan. Secara bilateral, Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara seperti Somalia, Ethiopia, dan beberapa negara di Afrika Timur. Terutama dalam kasus yang melibatkan warga negara Indonesia. Bentuknya mulai dari pertukaran informasi, bantuan diplomatik, serta upaya negosiasi ketika terjadi pembajakan. Secara multilateral, Indonesia berpartisipasi
dalam operasi yang dilakukan CTF 151, mendukung Gibbon Code of Conduct, dan aktif dalam organisasi seperti IMO dan IORA. Selain itu, Indonesia juga mengikuti latihan militer yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keamanan maritim. Kami melihat bahwa kerjasama ini penting bukan hanya untuk melindungi kapal Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang bertanggung jawab. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa perampokan Somalia merupakan ancaman global yang tidak dapat diatasi oleh Somalia sendiri. Kondisi internal negara itu membuat perairannya mudah dieksploitasi dan tidak aman. Indonesia sebagai negara pihak UNCLOS dan negara maritim yang banyak menggunakan zau tersebut memiliki kewajiban sekaligus kepentingan untuk terlibat dalam penanganan perampokan. Langkah-langkah Indonesia dalam operasi internasional, diplomasi, dan penguatan aturan nasional menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan maritim global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.